Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita mau bersama-sama belajar dari nasihat Amsal bahwa sebetulnya Tuhan itu berkenan kepada doa orang yang benar. Tapi masa kini ada banyak orang yang susah untuk berdoa. Ada macam-macam masalah, kita akan belajar supaya kita kembali bisa berdoa dan doa kita didengar Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali doa kami sepertinya mengambang. Hati kami kurang tertuju kepada Engkau. Kami hanya berbicara, namun tidak jarang pikiran kami berjalan sendiri. Dan tidak jarang jiwa kami juga kurang memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kami berdoa, doa kami tidak sampai di hadirat-Mu. Dan kemudian kami kecewa, kemudian kami sedih, kemudian kami marah. Padahal persoalannya adalah pada diri kami. Ajar kami berdoa dengan benar supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berfirman kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebuah lagu lama yang tetap dinyanyikan adalah Di Doa Ibuku. Di sana dikatakan di waktu sore ibunya itu tekun berdoa. Lalu anaknya itu ketika besar mengingat peristiwa-peristiwa ketika dia berhadapan dengan banyak masalah, kemudian dia ingat bahwa setiap sore ibunya itu menyebut nama dirinya di dalam doanya. Ini adalah satu hal yang indah, satu hal yang bagus. Jadi doa ibu itu merupakan inspirasi doa orang yang benar. Apakah ketika ibu itu berdoa, lalu dia bisa melihat jawaban Tuhan semuanya? Saya yakin tidak. Ada bagian-bagian dari doa yang dia naikkan dan dia tidak melihat. Tetapi dia yakini bahwa doanya itu didengar oleh Tuhan. Mungkin dia tidak bisa melihat cucunya menjadi dewasa, menjadi orang berhasil. Sebagian besar nggak bisa lihat. Ada yang bisa lihat ya, karena umur panjang. Tapi ada yang nggak bisa lihat. Nah, apakah kemudian doa itu menjadi sia-sia? Tentu tidak. Doa orang benar didengar oleh Tuhan, seperti dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 29. Ya. Tuhan tidak suka kepada orang fasik, yaitu orang yang hatinya tidak tertuju kepada Dia ketika berdoa juga. Di orang fasik itu bukan sekedar orang jahat, tetapi bagaimana ketika kita berdoa, kita tidak menunjukkan hati kita kepada Tuhan, tetapi pikiran kita jalan sendiri, cuma ngomong aja seperti robot itu ya, tidak ada jiwanya, tidak ada hatinya, tidak ada kontak, tidak ada kedekatan, ya doa kita akan menjadi ngambang. Ya. Tidak sampai ke hadirat Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa kamu ngomong tapi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Nah, kita bisa melihat bahwa di doa ibuku itu ada beberapa hal yang menarik. Pertama, ibu itu punya tujuan, punya beban, supaya kelak seluruh keturunannya itu hidup dalam kebahagiaan. Maka dia menaikkan doa. Jadi ada satu tujuan, ya, satu tujuan yang dia minta. Apakah kemudian dia bisa melihat kebahagiaan anak-anaknya? Tadi saya katakan belum tentu. Tapi dia yakin bahwa doanya didengar oleh Tuhan. Nah, itu. Jadi ada tujuan, ada beban yang membuat dia rajin berdoa. Kedua, dia punya waktu khusus. Nah, lagu itu mengatakan di waktu sore hari. Jadi ada waktu khusus yang ibu ini sediakan untuk menaikkan doa. Jadi waktunya khusus. Dan ketiga, dia tidak pernah bosan, rutin. Jadi ada waktu khusus. Yang ketiga, rutin. Percaya, ada waktu khusus, ada kerutinan. Jadi dia tidak pernah bosan dengan doa yang dia naikkan. Ya. Yang keempat, bagaimana dia menaikkan doa, apakah kata-katanya berubah atau tidak, itu memang bisa iya, bisa tidak. Tetapi ada juga orang yang merasa bosan berdoa karena tidak bisa berdoa dengan kata-kata yang bagus. Ya. Nah, masih banyak unsur lain, tetapi kita belajar dari 4 hal ini saja dulu. Yang pertama,
hati kita tertuju pada Tuhan, percaya. Ada banyak orang yang menaikkan doa, tapi kepercayaannya kepada Tuhan Yesus itu sudah luntur. Jadi cuma ngomong saja gitu ya. Dia berharap, tapi ketika harapannya belum dijawab, lalu dia mulai kehilangan kepercayaan. Tuhan itu mendengar atau tidak, Tuhan itu sayang atau tidak, Tuhan itu mau atau tidak membantu saya, yang sakit, yang cari jodoh, yang cari anak, yang cari rezeki, yang cari masa depan, yang cari sekolah, yang cari jabatan, yang cari macam-macam. Kadang kemudian tidak lagi percaya dengan sungguh bahwa kita menaikkan doa, kita berbicara kepada Bapa, kita mengungkapkan keinginan kita kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, lalu kita mulai goyah. Berapa banyak orang kemudian mengalihkan kepercayaannya itu kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah, kepada hal-hal yang banyak dilakukan oleh orang dunia. Misalnya, wis ngopo doa terus, lebih baik kamu kerja keras. Mungkin kerja kerasmu itu akan memberikan hasil. Ya wis lah, pokoknya doa asal-asalan, yang penting aku kerja keras. Jadi dia menganggap bahwa keberhasilannya itu karena kerja keras dia, karena dirinya, bukan karena doanya. Ada banyak orang seperti itu. Ngopo doa terus-menerus kalau tidak kerja. Ya memang betul, orang berdoa juga harus bekerja, tetapi tidak berarti ketika dia bekerja tanpa doa itu kemudian dia bisa berhasil, dan itu mengatakan karena dirinya. Tanpa Tuhan yang campur tangan, tidak bisa seseorang bekerja dengan baik. Nyatanya akhir-akhir ini kita melihat ada banyak orang ditangkap karena melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang banyak sekali, tapi tidak dibenarkan oleh Tuhan, juga oleh negara. Dan karena itulah negara menangkap mereka. Jadi bekerja juga bersama dengan Tuhan akan menuntun pada keberhasilan yang baik, hidup yang sejahtera, dijauhkan dari malapetaka. Yang pertama ya. Yang kedua, punya waktu. Mengapa kita sulit berdoa? Karena kita tidak menyediakan waktu yang khusus. Nah, itu nggak punya waktu. Kenapa tidak punya waktu? 24 jam Tuhan kasih pada kita. Berapa jam saudara bekerja, berapa jam saudara istirahat. Masa tidak punya waktu khusus untuk berdoa walaupun cuma seperapat sampai 30 menit? 30 menit kepanjangan atau Bu, terserah. Oke. Saya katakan 15-20 menit dari 24 jam. Apakah saudara tidak bisa mengatur waktu seperti itu? Kalau kita punya waktu yang rutin, waktu yang ditetapkan, waktu yang kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara enak, secara baik, tanpa terganggu oleh apapun, maka kita bisa bersukacita berdoa. Karena apa? Karena ketika kita berdoa, kita jumpa dengan Allah Bapa kita, jumpa dengan Juru Selamat kita Tuhan Yesus di dalam pimpinan Roh Kudus. Ada sukacita untuk berdoa itu. Ya, bukan sekedar merem lalu ngomong, bukan. Tetapi ada kebanggaan, ada kesenangan jumpa dengan Bapa yang mengasihi kita. Ketika waktu kita berdoa itu cukup. Apakah memang harus jam-jam tertentu? Alangkah indahnya. Tetapi ketika jam-jam tertentu itu tiba-tiba ada masalah khusus, ya kita bisa ganti. Namun ada kerinduan, aduh aku belum doa, aku belum doa. Nah, ketika masalah selesai ya kita langsung cari waktu untuk berdoa. Jadi siapkanlah waktu untuk berdoa itu. Jangan cuma asal-asalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerutinan, ketekunan. Ya, ketekunan ini akan membuat kita bisa menaikkan doa dengan sukacita. Rutin, tekun, percaya, ada waktu itu menunjang, menopang bagaimana kita itu bersukacita untuk berdoa. Jadi kita belajar kalau kita rutin, kalau kita punya waktu khusus, kalau kita bisa menaikkan doa dengan waktu yang cukup gitu ya, maka waktu doa itu sungguh menyenangkan. Jangan bolong-bolong ya, banyak bolosnya, itu tidak rutin, tidak tetap, itu membuat kita nanti jadi malas.
Tetapi ketika kita rutin menaikkan doa pada waktu tertentu, itu akan membuat kita juga punya rasa kehilangan ketika kita tidak berdoa. Aduh, jam segini kok aku belum berdoa, ini sibuk banget. Ya Tuhan, tolong saya mengerjakan ini selesai. Lalu saya kepingin sekali berkomunikasi dengan Tuhan, menceritakan sukacita dapat berkat baru ini. Ya, menceritakan kesusahan-kesusahannya, menceritakan bagaimana Tuhan memimpin untuk bisa menatap hari esok. Aduh, Tuhan beri saya waktu, beri saya waktu. Kalau itu ada kerinduan kita seperti itu, dengan kerutinan kita berdoa, ketika kita tidak berdoa rasanya ada kehilangan yang sangat besar. Ada kekosongan yang sangat besar, karena kita tidak berkomunikasi dengan Bapa kita, ya, dengan Allah yang hidup. Lalu rasanya hari itu gampang, nggak bisa kita berjalan dengan tenang, dengan baik. Nah, jadi belajarlah, kita juga punya kerutinan. Dan yang keempat, seringkali kita bosan. Nah, bosannya karena apa? Karena nggak bisa ngomong, alasannya begitu. Masa doa kok itu saja? Ya, kalau Anda diajak ngomong oleh keluarga, suami, istri, anak, mantu, mertua, itu saja. Lama-lama juga bosan Anda dengar ya. Wih, ki mantuku teko mesti teko kuwi terus. Ki anakku teko mesti teko itu terus, bosen. Anak lihat ibunya, waduh aku pulang ke rumah nanti mesti ditanya pertanyaannya itu saja. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kadang memang pertanyaan itu bisa itu saja, tetapi itu sudah berbeda dengan waktu kemarin. Seorang anak yang ditanya oleh ibunya bagaimana pelajaranmu hari ini, pasti beda dengan hari kemarin. Tapi anaknya menganggap aduh bosen. Padahal hari ini mungkin ada kejadian-kejadian yang berbeda dengan kemarin, dan pasti berbeda. Gurunya berbeda, pelajarannya berbeda, pasti berbeda. Nah, hanya seringkali orang menganggap itu sebagai satu kebosanan. Kita juga demikian, jangan kita anggap bosan kalau doa kita ya cuma itu saja. Enggak apa-apa, Tuhan itu mendengar. Nah, alangkah baiknya kalau kita juga bisa bercerita dengan lebih sukacita. Jadi supaya tidak itu saja, meskipun intinya ya tetap minta sehat, minta rezeki, minta dijaga, tetapi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat baru yang menyukakan diri kita, menyukakan Tuhan juga, ya. Jangan Tuhan memimpin kami supaya dapat rezeki hari ini, amin, ya enggak. Nah, bisa kita ganti sedikit, pekerjaanmu hari ini akan kami kerjakan dengan sukacita. Apapun yang Tuhan berikan sebagai berkat rezeki, kami sambut dengan penuh iman dan penuh cinta kasih. Nah, itu akan membuat kita bekerja dengan baik. Karena kita tahu apapun rezeki yang Tuhan berikan, entah besar, entah kecil, tapi itu dari Tuhan, kita yakini. Jadi jangan pernah bosan untuk berdoa, meskipun mungkin kalimat kita sederhana, tetapi kalau dinaikkan dengan hati yang tulus, tentu ada manfaatnya. Di doa ibuku itu menyebut nama, itu tidak pernah bosan, karena dia punya tujuan, ada anak yang didoakan. Ya, tidak mungkin ganti namanya. Tapi dia tidak pernah bosan, karena dia tahu ada tujuan yang dia harapkan bisa terjadi. Entah dia bisa melihat atau tidak. Nah, dari beberapa hal ini, maka marilah kita belajar berdoa. Sebetulnya doa itu tidak sulit, tidak sukar. Doa orang benar pasti didengarnya. Nah, didengar oleh Tuhan. Jadi kita punya tujuan untuk berdoa. Dan kita percaya bahwa doa kita didengar. Kemudian kita naikkan dengan rutin. Kemudian kita naikkan tanpa rasa bosan. Dan kemudian kita punya waktu untuk menaikkan doa itu juga dengan waktu khusus. Bukan sambil lari-lari, bukan asal-asalan. Tetapi waktu doa, waktu yang kita tentukan tenang, teduh. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara sangat baik. Maka kehidupan doa kita juga akan menunjang kehidupan iman kita, kehidupan hari lepas hari, bahkan seluruh keluarga akan merasakan sejahteranya Tuhan hadir di tengah kehidupan hari lepas hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, ajarkan pada kami untuk menaikkan doa sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menunjukkan hati jiwa kami ke hadapan Tuhan, yang bisa berkomunikasi antara Engkau dengan kami secara rohani, di mana Engkau mendengar dan kami boleh mengungkapkan segala keinginan kami. Kiranya Engkau menopang kami, memampukan kami menaikkan doa secara benar, karena kami percaya, karena kami punya tujuan, karena kami punya waktu, karena kami juga tidak bosan, dan kami juga melakukannya dengan tekun. Disitulah kami akan merasakan kekuatan doa. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin.